Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal rahimakumullah. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali khotib naik mimbar selalu ada pesan, yaitu pesan tentang takwa. Suatu pesan yang senantiasa disampaikan itu paling tidak memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah isi pesan itu sendiri sangat-sangatlah penting. Oleh karena itu senantiasa disampaikan. Yang kedua, karakteristik dari isinya itu sendiri sifatnya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Yazidu wa yanqus. Karena sifatnya yang dinamis itu, yang kadang naik, kadang turun itulah, maka setiap Jumat diingatkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, izinkan khotib untuk mengajak bersama-sama kita untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur karena kita bisa bersyukur. Bisa bersyukur saja itu harus kita syukurin. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur itu. Bersyukur yang kedua tentu karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah Jumat ini dengan baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua insyaallah sudah sama-sama tahu bahwa muara dari seluruh peribadatan kita itu muaranya adalah sesuai dengan maqasidus syar'i, yaitu sesuai dengan tujuan syariat itu ditetapkan. Yang pertama tentu menjaga agama kita, hifdzuddin. Yang kedua menjaga jiwa kita, dan yang ketiga menjaga akal kita, dan yang keempat menjaga keturunan kita, dan yang kelima adalah menjaga harta kita. Itulah maqasidus syar'i itu. Meskipun dari sisi kepentingannya dikelompok-kelompokkan, ada yang sifatnya daruriyat, yaitu yang pokok-pokok yang wajib yang tidak bisa ditinggal. Yang kedua ada yang sifatnya hajijiyat, dan yang ketiga ada yang sifatnya tahsiniyat. Kita di dalam beribadah, mindset kita bukanlah kelompok minimalis, hanya mengambil yang pokok-pokok semata, tetapi seluruhnya kita laksanakan dengan baik, termasuk yang tahsiniyat. Wakaf termasuk di dalamnya. Oleh karena itu sekali lagi, ada hal yang sangat menarik di dalam perwakafan kita itu. Kaidah dasarnya adalah kedermawanan sebenarnya.
Rasulullah SAW pernah dawuh, as-sakhi qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan itu orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tapi dia jauh dari neraka. Sedangkan al-bakhil, orang yang pelit itu al-bakhil, ba'idu minallah, jauh dari Allah, ba'idu minal jannah, jauh dari surga, ba'idu minan nas, jauh dari manusia, tetapi dia qaribum minan nar, dia dekat dengan neraka. Tapi yang menarik para jamaah sekalian, di ujung dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Hurairah itu adalah wal jahil sakhiyun, orang yang bodoh tetapi dia dermawan, ahabbu ilallah, dia dicintai oleh Allah azza wa jalla, min alimin bakhil, dari orang alim tetapi bakhil. Oleh karena itu sifat kedermawanan inilah yang perlu kita pupuk, kita biasakan, kita tradisikan menjadi budaya kita. Bukan berarti kita hanya memberikan harta itu semata, tetapi harta yang kita berikan itu ada yang sifatnya abadi, yaitu wakaf. Inilah yang perlu kita dorong terus menerus, perwakafan ini, karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kalau wakaf ini dikelola dengan baik, insya Allah kesejahteraan masyarakat kita pun juga akan semakin meningkat. Memang ada beberapa persoalan yang sedang kita hadapi di dalam dunia perwakafan kita, yaitu yang pertama adalah meningkatkan literasi pengetahuan kita tentang perwakafan. Masih banyak umat ini harus ditingkatkan literasinya tentang perwakafan. Pengetahuan saja bukanlah cukup, tidaklah cukup untuk perwakafan, tetapi harus dibangkitkan kesadaran untuk berwakaf itu. Tetapi kesadaran saja belum cukup, tapi harus diterjemahkan dalam bentuk implementasi dari perwakafan itu. Kalau seseorang sudah berwakaf itu pun juga belumlah cukup, tetapi ada yang mengelola dengan profesional, dengan baik, sehingga manfaatnya bagi mauquf alaih itu akan semakin bisa dirasakan. Kalau kita bisa memproduktifkan wakaf itu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ma min muslimin yaghrisu ghorsan au yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bi sadaqah. Kalau ada seorang muslim, dia menanam tanam-tanaman, menanam pohon-pohonan, tanam-tanaman dan pohon-pohonan tadi dimakan oleh burung-burung, au insanun atau manusia, au bahimatun atau hewan-hewan, illa kana lahu bi sadaqah. Itu tidak lain adalah sedekah. Jadi sedekah tidak hanya dalam bentuk memberikan bentuk uang semata, tetapi bisa menciptakan lapangan kerja, itu pun juga sedekah. Tentu Masjid Istiqlal dengan potensinya yang sangat luar biasa, jejaringnya yang sangat luar biasa, kita harapkan tidak hanya membentuk alim ulama yang faqih terhadap ilmu-ilmu agama semata, tetapi kita harapkan Masjid Istiqlal mampu menjadi pusat pendidikan, pelatihan yang menyiapkan para entrepreneur, para wirausahawan yang memiliki dedikasi yang sangat kuat terhadap agamanya. Tidakkah kita semua merindukan kehadiran seperti para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua adalah para usahawan-usahawan yang sangat sukses, tetapi harta yang begitu banyak yang beliau-beliau miliki diperjuangkan, digunakan untuk jalan Allah SWT. Kita merindukan hadirnya para pengusaha-pengusaha yang bisa dilahirkan dari Masjid Istiqlal ini. Wa barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa